Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam keadaan sehat semua ya. Ya, alhamdulillah. Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu, diberikan kebahagiaan selalu, ya, untuk semangat untuk belajar, ya. Hari ini kita melanjutkan pelajaran kemarin. Ya, tetap di teks laporan percobaan. Ya, langsung saja. Kemarin kita sudah belajar ini tentang kerangka uraian. Apa sih yang ada dalam kerangka uraian kemarin? Masih ingat ya? Ada gambar buahnya kemarin. Ya, tentang buah yang mengandung listrik. Apa sih kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari uraian, kerangka uraian dari teks laporan percobaan? Yuk kita lihat kesimpulannya. Nih, yang pertama harus ada tujuan tadi ya. Tujuannya apa? Harus ada tujuannya untuk melakukan penelitian. Harus memiliki tujuan. Nah, saya pingin apa sih? Berisi alasan dilakukannya sebuah percobaan. Alasannya apa? Oh, misalnya saya mau tadi kan misalnya buah yang mengandung listrik. Oh, alasannya tadi, saya tuh pengen tahu ciri-ciri buah yang mengandung listrik besar itu yang seperti apa. Nah, itu tujuan yang pertama. Yang kedua, ada apa? Alat dan bahan. Jadi berisi alat dan bahan yang digunakan dalam sebuah percobaan. Oh, kita harus punya buah-buahnya, kita harus punya alatnya, dan seterusnya. Pengecekan mengandung listrik atau tidak, dan seterusnya. Yang ketiga, langkah-langkah. Nah, berisi langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan percobaan yang direncanakan. Jadi langkah-langkahnya apa saja? Oh, pertama siapkan buahnya, kemudian kupas buahnya, dan seterusnya sampai pada tahap akhir. Itu ada langkah-langkahnya. Yang keempat ada hasil. Berisi hasil yang didapatkan dari percobaan yang dilakukan. Hasilnya apa? Kemarin misalnya hasilnya, oh ternyata jeruk mengandung listrik yang besar. Apel, iya. Terus misalnya strawberry mengandung listrik yang besar. Terus pisang listriknya sedikit. Nah, itu hasilnya misalnya. Lalu disimpulan ini, simpulan berisi simpulan atau penilaian dari percobaan yang dilakukan. Kesimpulannya adalah bahwa buah-buah yang masam atau yang asam itu lebih mengandung listrik yang banyak. Tapi buah-buah yang tidak masam atau manis malah sedikit kandungan listriknya. Seperti itu ya. Ini dicatat di buku kalian. Ada kerangka uraiannya, yaitu ada tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil dan simpulan. Itu ada penjelasannya, bisa di stop dulu dan dicatat dulu di buku tulis kalian. Oke. Berikutnya kita masuk ke ciri kebahasaan. Ada 5. Yang pertama ada kalimat kompleks, yang kedua ada konjungsi, yang ketiga ada hiponim, yang keempat ada imperatif, yang kelima ada istilah teknis. Ada 5 tadi ya. Apa? Kita bahas sebelumnya. Kita mengenal dulu kalimat ada 2. Yang pertama ada kalimat simpleks, yang kedua ada kalimat kompleks. Apa sih kalimat simpleks itu? Kalimat simpleks adalah kalimat yang tunggal atau satu, terdiri dari satu susunan kalimat. Satu susunan kalimat itu maksudnya terdiri hanya dari satu subjek, satu predikat, dan satu objek. Contoh kalimatnya nih, subjek misalnya orang ya, biasanya kita pilih nama misalnya Andi. Predikatnya apa misalnya? Pergi. Andi pergi, objeknya kemana? Misalnya ke rumah. Andi pergi ke rumah. Hanya satu semuanya. Subjeknya satu Andi, predikatnya hanya satu yaitu pergi, objeknya hanya satu yaitu rumah, ke rumah. Maka Andi pergi ke rumah hanya satu, atau dia disebut kalimat tunggal. Yang kedua disebut kalimat kompleks. Itu apa? Kalimat majemuk, terdiri dari lebih dari satu susunan kalimat. Misalnya subjeknya 2 atau predikatnya 2 atau objeknya 2, seperti itu. Contohnya nih, misalnya yang subjeknya 2 ada Rani dan Lara. Nah, Rani dan Lara, maka 2 subjek ya. Rani subjek, Lara juga subjek. Maka Rani dan Lara makan roti. Maka keduanya adalah subjek 2, maka disebut kalimat majmuk atau kompleks.
Berikutnya contoh lagi, misalnya kalau objeknya dua, Rani makan roti dan kacang. Roti dan kacang adalah objek, ada dua, maka lebih dari satu ya, maka disebut kalimat kompleks. Aslinya adalah kalimat aslinya, kenapa kok disebut lebih dari satu kalimat, tapi kalau kamu baca, hanya satu kalimat pak, kok katanya dua kalimat. Aslinya begini, Rani makan roti dan Rani makan kacang, ada dua kalimat. Tapi karena untuk keefisien, maka ditulisnya Rani makan roti dan kacang, seperti itu. Contoh yang atas juga sama, aslinya Rani makan roti dan Lara makan roti. Tapi untuk efisien hanya Rani dan Lara makan roti. Makanya nggak usah bingung loh. Ini hanya satu kalimat kok disebut kompleks. Kok Kok penjelasannya kok lebih dari satu susun kalimat? Ya tadi ya, karena untuk keefisien maka beberapa hal yang sama disatukan. Makanya hanya perlu subjeknya didobelkan saja, tidak perlu cuma didobelkan, atau objeknya didobelkan saja tapi subjek berarti nggak usah, seperti itu ya. Paham ya? Kalau belum paham kalian bisa cari informasi lebih lanjut yang lebih mudah tentang kalimat simpleks dan kompleks di Google, di YouTube, di buku dan seterusnya. Berikutnya cari kebahasaan ya. Ya tadi kita sudah belajar kalimat kompleks yaitu kalimat yang terdiri dari lebih dari satu susunan kalimat. Yang kedua ada konjungsi atau kata hubung. Contohnya ada dan, atau, tetapi, dan seterusnya. Kalian bisa cari sendiri. Yang ketiga hiponim atau makna lebih sempit dan termasuk dalam makna yang umum. Maksudnya makna umum itu misalnya rumah. Rumah itu umum. Khususnya apa? Oh, ada pintu, ada jendela, ada dinding, dan seterusnya. Sama misalnya kalau umumnya hewan, khususnya atau hiponimnya, hiponim dari hewan tuh ada kucing, ada sapi, ada ayam, dan seterusnya. Itu hiponim ya, jadi makna yang lebih sempit gitu. Terus yang keempat ada imperatif atau kata perintah, pokoknya biasanya diakhiri dengan tanda seru. Buatlah, pilihlah, pisahlah, dan seterusnya. Kemudian ada istilah teknis, yaitu apa? Kata yang memiliki makna khusus seperti dalam sains, misalnya ada O2, CO2, dan seterusnya. Itu istilah teknis, maka bisa dibilang istilah teknis itu istilah yang ada makna tersendiri. Kita harus mencari tahunya dulu gitu, tidak yang kita pakai setiap hari gitu. Kita biasa pakai oksigen, bukan O2 dan seterusnya. O2 itu namanya kata istilah. Ya, itu yang kita bisa pelajari hari ini. Sedikit ini semoga bermanfaat. Kalian bisa catat yang penting-penting, bisa kalian stop dulu untuk mencatatnya di buku tulis kalian masing-masing. Tugas kalian yaitu untuk memahaminya dituliskan di buku kalian sesuai pemahaman kalian dengan bahasa yang paling mudah. Tidak harus sesuai dengan di layar ini, tapi yang paling mudah kalian pahami. Jadi kalau kalian membaca kalian langsung paham. Itu yang paling utama ya. Paham adalah harga mati ya. Maka kalian harus memahaminya. Kalian bisa cari informasi lebih lanjut di buku paket yang sudah kalian unduh, di LKS dan seterusnya ya. Semoga sedikit ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.